Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa qala Syekhul Kabir Abu Madyan rahimahullah wa nafa'a bih ya ikhwani al-fawaid fil aqaid fakama anna syartal iman tuma'ninatul qalb wal jazm wal istimrar wa tasmim ala dhalik fakadhalika al-i'tiqad syartuhu al-jazm wa tasmim li husuli manfaatihi wa dawami barakatih. Dikatakan oleh Syekh Abu Madyan rahimahullah wa nafa'ana bihi, beliau mengatakan ya ikhwani, wahai para saudaraku, al-fawaid, faedah-faedah, keberuntungan-keberuntungan, kemuliaan-kemuliaan fil aqaid, ada pada aqaid, keyakinan, prasangka kita. Ini kita kan bahas husnudzon. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan faedah dari siapapun, maka ada semua itu dalam keyakinan kita kepadanya, prasangka kita kepadanya. Sebagaimana syaratul iman, syaratnya iman itu adalah tuma'ninatul qalb wal jazm, ketenangan dan kemantapan hati, wal istimrar was tasmim ala dhalik, selalu dalam hal itu. Orang itu dikatakan beriman kalau hatinya itu mantap, hatinya tenang dan selalu dalam keadaan seperti itu. Ini berarti orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini nggak terganggu dengan keadaan, senang, susah, bahagia, sedih, punya nggak terganggu dengan itu mereka. Nah, ketenangan, kemantapan, ya, hatinya sudah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada keyakinannya, ya. Jadi mantap hatinya pada keyakinannya. Nah, lah dari situ faedah-faedah keimanan, keberuntungan dari keimanan akan dia raih, akan dia dapat. Tidak akan terlepas darinya. Nah, begitu pula katanya Imam Syekh Abu Madyan tadi, al-i'tiqad, keyakinan, prasangka kita. Syartuhu, syaratnya apa? Al-jazm wa tasmim li husuli manfaati wa dawami barakatih. Mantap untuk apa? Mendapatkan manfaatnya dan selalu mendapatkan, meraih keberkahannya. Jadi kita bisa memetik faedah darinya, bisa memanen keberuntungan darinya ketika keyakinan kita dan prasangka kita
selalu ada dalam husnudzon, berbaik sangka. Nah, selama kita berhusnudzon, berbaik sangka, bagus keyakinan kita kepada orang tersebut atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari situlah ya, akan selalu keberkahan kita raih, kemanfaatan kita dapat. Nah. Selama orang itu masih yakin, dia pasti akan apa? Akan tetap. Nah. Keimanan kita kepada Allah, yakin kita masih kepada Allah, kita akan tetap beribadah kepada Allah. Nah, kita tetap akan berdoa memohon kepada Allah. Malah justru kita berusaha untuk meningkatkan, memperbaiki. Tapi kalau sudah mulai luntur, naudzubillah min dzalik, keimanan seseorang dari hatinya, dia akan semakin malas melakukan kebaikan, ketaatan, semakin menjauh, menghindar dari ibadah ketaatan, lebih mendekat kepada kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman, dan yang lain sebagainya. Nah, dari situ manfaat iman, kemuliaan iman mulai jauh darinya. Nah, sama persis dengan keyakinan kita, prasangka kita kepada Allah atau kepada hambanya Allah. Nah, ketika buruk, semakin sedikit kita bisa mengambil manfaat faedah darinya, keberuntungan, nah, keberkahan. Nah, tapi ketika masih kuat keyakinan kita, prasangka kita, baik kita kepada Allah dan hambanya, dari situ keberkahannya akan selalu kita dapatkan. Faedah-faedah akan kita raih darinya. Seperti kalau kita percaya kepada pegawai, selama kita percaya pada pegawai tersebut, kita bisa memanfaatkannya untuk menjaga, untuk ngecek, untuk belanja dan lain sebagainya. Berarti kita bisa mendapatkan manfaat daripada orang tersebut. Tapi kalau kita sudah kurang percaya, kita sudah mulai ya kurang mendapatkan apa? Manfaat daripada orang tersebut. Ya, mau nyuruh, mikir, ndak wis. Ya, mulai kurang sudah kita mendapatkan apa? Manfaat dari orang ini. Ya, dari tenaganya, dari pikirannya sudah mulai kurang. Nah, seperti itulah husnudzon atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafham walil ustadzin ma'at talamidah wal muridin ahwal ghalibah wa inaya bihim aliyah. Nah, fahamilah, para guru dengan santri itu memiliki keadaan-keadaan ghalibah, dan memiliki perhatian. Guru itu memiliki perhatian kepada mereka aliyah yang tinggi. Jadi punya keadaan yang mengagumkan, dan guru memiliki perhatian yang tinggi kepada murid-muridnya. Memiliki keadaan yang mengagumkan apa? Fanadharuhum lahum teriyak syafin. Pandangan guru kepada murid itu menjadi obat atau penawar dari racun. Wasirruhum, dan rahasia yang ada pada guru alaihim, atas mereka, ya, iksir safin, sesuatu yang sangat murni, bersih dan istimewa.
Lakin wujudul wahid min haula aziz. Akan tetapi adanya salah satu daripada mereka itu aziz, berharga. Kenapa? Jarang. Fahumul afrod. Hanya apa? Segelintir orang. Jadi intinya ada guru yang bisa mengobati murid, yang bisa memberikan penawar dari racun yang ada pada murid dengan pandangannya, dengan rahasia yang ada pada gurunya. Sesuatu yang mustahil bisa digapai dengan sangat mudah oleh murid tersebut. Contoh gini, muridnya malas nakal, tapi mendapatkan pandangan dari gurunya, mendapatkan sir dari gurunya, maka berubah 180 derajat langsung, menjadi semangat, menjadi giat. Atau yang susah hafalannya mudah hilang, mendapatkan pandangan ini, mendapatkan rahasia ini, akan berubah 180 derajat. Hafalan yang dulu-dulu dia ingat, melihat sudah semi hafal, ya, dan yang lain sebagainya. Tapi guru yang seperti ini itu jarang, jarang. Karena itu dimanapun kita belajar, kepada siapapun harus husnudzon, harus berbaik sangka, harus memiliki keyakinan penuh kepadanya. Barangkali dari guru ini semua kita dapatkan, dari sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan, atau berat kita dapatkan. Karena itu dikatakan oleh Syekhul Kabir Ismail Al-Jabaroti, beliau mengatakan nadharu syekh ilal murid yablugh bihi ma la yablugh bi ijtihadihi 80 sanah. Pandangan guru kepada murid itu bisa memberikan muridnya tadi itu kemuliaan, keistimewaan atau pemahaman yang tidak bisa dia raih dengan usahanya selama 80 tahun. Misalnya dia berusaha untuk mendapatkannya 80 tahun, belum tentu dia dapatkan. Ini dengan satu pandangan dari gurunya bisa dia dapatkan, bisa dia dapatkan. Lah untuk mendapatkan guru seperti ini, itu kita harus nyari, Nah, dibarengi dengan apa? Keyakinan penuh, husnudzon kepada mereka. Karena itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi beliau mengatakan, "Lau nadhartu ila rajulin nadratan wahidatan aghnaytuhu biha." Kalau aku melihat kepada satu orang, satu pandangan aja sudah aku bisa dia akan cukup dari segalanya sudah. Orang ini bukan orang belajar atau apa, dilihat bisa menjadi orang hebat, menjadi orang yang istimewa. Karena itu dikatakan di dalam sebuah syair, Al-Ustadz Nasiruddin dalam qasidahnya beliau mengatakan apa? Wa nadratun minhu insahat ilahi ala sabili wuddin biidnillah tughni. Satu pandangan dari guru, jika pandangan itu benar, artinya apa? Pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, dengan izin Allah, pandangan itu cukup bagi murid tadi itu, atau bagi orang tersebut. Kembali lagi seperti ceritanya maling yang masuk ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu pandangan tok sudah merubah orang tersebut dari maling menjadi wali, dengan satu pandangan. Karena itu kalau kita berada di hadapan guru atau berada di hadapan ulama aulia, maka adab harus didepankan. Dengan adab itu kita bisa
mancing nadrohnya mereka, pandangan mereka. Nah, itu kalau kita mau datang kepada mereka, ya minimal kita harus punya wudhu. Kemudian kita mohon kepada Allah agar aib kita ditutup. Kemudian kita memandang mereka dengan pandangan ta'zim, dengan husnudzon, agar memancing nadrohnya mereka. Kalau sudah dilihat sama mereka sekali aja berubah. Yang males jadi giat, yang jauh menjadi dekat, dan yang lain sebagainya. Tapi tadi perlu adab, perlu sopan santun, perlu husnudzon. Ya nggak perlu rebut-rebutan, ingin maju ke depan, hal-hal yang tidak disenangi oleh mereka. Percuma akhirnya. Kita kepingin berkah, kepingin melihat, tapi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh mereka, nggak bakal dapat kita. Karena pandangannya itu bukan harus ngelihatnya ini, ngelihat gini ya baru masuk, enggak. Pandangannya enggak harus seperti itu. Walaupun dari jauh kelihatan kofiah kita, kalau dipandang bisa tembus. Bukan yang dipandang itu mukanya, tapi yang dipandang hatinya. Yang dipandang adalah hatinya, yang mana itu adalah tempat sirnya Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di sini, wa fil hadits innalillahi fi ardi ani ala wa hiya qulubu ibadihi fahabu ilai asfaha wa aragaha wa aslabuha. Sesungguhnya Allah memiliki wadah di buminya, yang mana wadah itu adalah hati hambanya. Paling dicintai oleh Allah daripada hati hambanya adalah yang paling bersih, yang paling lembut, paling konsisten. Wa hadza huwal qalb at-thayyib. Ini adalah hati yang bersih, al-musta'id, yang siap li qabulil barakat, untuk mendapatkan keberkahan, wal muta'arid bihalihi li husuli nafahat, dan yang menyodorkan dengan halnya untuk menerai pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebaliknya, wal qalbul khabith bidzalik, kalau hati yang buruk, hati yang kotor, lawannya artinya apa? Enggak siap untuk mendapatkan pemberian Allah. Tidak menyiapkan wadah untuk mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus membersihkan hati daripada keraguan, daripada suudzon dan yang lain sebagainya, untuk mendapatkan keberkahan manfaat daripada guru-guru yang mulia. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakitnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.